anak baru lulus sekolah SMA misalnya katakan SMA SMK ya. SMA SMK ya sederajat gitu, pentingnya mendingan langsung kuliah atau langsung kerja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Energy of Sharing. Kita mau ngapain? Berbagi informasi yang penting bermanfaat buat orang lain. Apa aja yang penting manfaat. Nah. Jangan sampai tidak bergerak, takutnya berkarat, tidak bermanfaat untuk orang lain. Aduh, merugi. Kita mau ngapain? Ya, mau berbagi informasi nih. Apa aja yang perlu dibagikan yang penting bermanfaat buat orang lain nih. Hari ini kita pengen berbagi karena kita hari ini sudah sangat bergembira ria. Iya. Video pertama kami langsung dilihat oleh beliau, sang ya bisa dikatakan orang penting. Kita sudah kolaborasi di video LP3 Banten di stasiun TV-nya LP3I Banten TV. Bisa di-subscribe juga bisa nih. Bisa di-subscribe. Subscribe Nanti aja. di deskripsi kita ada. Ya, dilihat di sana ada, teman-teman boleh langsung subscribe. Tapi kita subscribe dulu untuk Energy of Sharing kita. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman merasa penasaran dengan video sebelumnya, boleh dilihat di channel kita. Bisa dilihat apa yang sudah dibahas, dan hari ini pun kita akan bahas yang tidak kalah kerennya. Betul. Kita panggil aja mungkin ya. Ya, tapi ini juga berkat request dari teman-teman bertanya. Pertanyaan apakah itu akan saya sampaikan ketika beliau sudah datang. Kita sebut Pak Rizky, Ya. Kepala Bagian Penempatan Magang, untuk magang mungkin ya, ya. LP3I Banten, coy. Selamat datang Pak Rizky. Silakan, Pak. Silakan Pak Rizky. Terima kasih nih Pak Rian sudah mengundang ke sini. Lembaga Pendidikan LP3I Banten itu ya, vokasi itu ya. Oke. Vokasi ya. Jadi apapun itu LP3 Banten sudah terkenal di mana-mana. Bahkan mungkin LP3I nggak ada hanya di Banten ya. Di mana aja Pak? Seluruh Indonesia Pak. Jadi hampir semua kabupaten ada 56 kota. 56 kota. Ya. Nanti kita ceritain kenapa harus LP3I. Betul. Tapi kenapa Pak Rizky kita undang untuk menjadi informan hari ini? Bukan kita undang, kita yang diundang. Oh, kita yang diundang. Kita yang diundang. Suka hilaf. Iya. Kita diundang di sini ingin kolaborasi juga, menyampaikan apa yang menjadi sekelumit masalah teman-teman di komentar. Oh gitu. Jadi banyak yang meninggalkan komentar di sana. Pengen tahu pentingnya kuliah atau kerja dulu setelah lulus. Nah, ini kan menjadi persoalan ya. Anak baru lulus sekolah SMA misalnya katakan SMA SMK ya. SMA SMK ya sederajat gitu, pentingnya mendingan langsung kuliah atau langsung kerja. Punten, sebelum dijawab nih, mungkin teman-teman nih bertanya nih, apa namanya LP3I yang kita tempat ini di daerah mana nih? Oh iya. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan nih sedikit Oke. informasi tentang LP3I yang ada di daerah yang kita tempati. Oke, silakan Pak Rizky diceritain dong LP3I Banten ini mencakup mana saja. Oke, baik teman-teman semua, ini sebetulnya namanya kita berubah Pak. Tadinya dari LP3I Cilegon yang di Bonakarta, kita pindah ke Serang, ini adanya di Pejaten. Kebetulan kita nama LP3I Bantennya karena kita mencakup dari Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas, Lebak, jadi seluruh Banten kecuali Tangerang ya Pak. Kecuali Tangerang, jadi hampir kita semuanya lebih, nih. Ya lebih luas. Oh, lebih luas lagi cakupan yang kecuali Tangerang ya. Kecuali Tangerang. Berarti ini LP3I Banten namanya. Namanya LP3I Banten. Kecuali Tangerang yang nggak mencakup Kecuali daerah Tangerang. ini. Oh, Betul. gitu. Gedungnya besar men, dan fasilitasnya sudah luar biasa. Ya. Dan ini studio keren, apalagi buat teman-teman yang punya kreasi luar biasa. Bisa gabung. Bisa gabung di sini. Tapi nanti itu kan produk ceritanya nanti dulu lah. Kita mau nanya, Ya. sekolah kuliah nih atau kerja? Oke. Yang baru lulus ya? Baru lulus. Yang baru lulus sekolah, kuliah apa pilih kerja? Ya, teman-teman sebetulnya kalau kita kan LP3I ya Pak. LP3I sendiri kan cepat dan tepat kerja. Jadi memang kita lebih banyak ke mereka kuliah terus mereka dapat kerja. Nah, kalau ditanya harus kuliah apa kerja,
mungkin teman-teman bagi ini ada nilai plus sama minus Pak. Iya, Oke. betul. Kalau mereka kuliah itu rata-rata yang saya rasakan. Ketika mereka kuliah semester 1, semester 2 mungkin pola pikirnya berubah. Tapi kalau misalkan langsung dari SMK kerja, pola pikirnya mungkin kalau dari yang kuliah tadi sudah kerja mungkin nyari karir, mungkin kuliah lagi sampai S1, S2, nanti pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau SMK yang saya rasakan bahwa mereka sudah dapat kerja terus nikah. Oh, Punya jadi anak, sebenarnya ada jadi 3 nih ya. beda versi seperti itu. Kerja, kuliah, atau nikah. Betul. Lalu mau yang mana dulu nih? Nah, itu teman-teman sebetulnya tergantung dengan keinginan dari teman-teman ya. Sebetulnya kalau saya referensinya adalah lebih banyak harus kuliah. Nah, Kuliah. Sebenarnya kuliah itu pertama pola pikir, terus nanti salah satu dari yang membuat kesuksesan itu dari pendidikan, Pak. Oh gitu ya, betul Ya, betul. jadi kalau teman-teman, kalau mungkin kita bukan merendahkan yang di bawah itu, Oke. karena kebanyakan sekarang untuk ke industri pun mungkin dari Parian BCS minimal D3, minimal S1 baru kan. Sudah bahasanya kalau hanya SMA kan mungkin nggak masuk ke sana. Iya betul. Tapi bukan berarti orang yang nggak kuliah kemudian langsung bekerja itu tidak baik ya? Oh, bukan tidak baik, tapi nanti teman-teman apakah memang mau mencapainya, bahasanya kalau mimpi itu mau mencapai yang memang mimpi yang kecil atau mimpi yang besar. Oke. Nah, kalau saya bilang mimpi itu harus yang besar dulu. Misalkan begitu lulus SMA bagi teman-teman nih, harus misalkan saya pengen S2. Ya kan? Berarti Iya. kan punya mimpi ke depan. Berarti teman-teman begitu lulus sekolah terus masuk kuliah sampai S2. Ya minimalnya kalau S2 kan sudah dari masyarakat terpandang, terus punya pendidikan, terus minimalnya karirnya makan bagus. Oke. Ya, gitu. Kalau tidak mampu, Kalau tidak mampu ya mungkin ada juga sebetulnya kalau kerja itu kan tergantung rezeki ya Mas. Iya, oke, betul. Tergantung rezekinya. Tergantung rezeki teman-teman ya. Jadi jangan seolah-olah pekerjaan itu tentang masalah kesempatan saja gitu ya. Betul. Jadi pengalaman kita juga nih, mungkin Parian juga nih bisa diceritain pengalamannya tentang dulu tuh langsung kerja apa langsung kuliah setelah atau lulus kuliah nih? dulu Mungkin ya. saya juga mungkin mau cerita juga nih. Saya tanya Parian dulu. Kalau nih. saya dulu kuliah, Langsung kuliah setelah langsung lulus. kuliah. Langsung kuliah. Memang betul. Kadang orang memandang kita dari sisi pendidikan, tidak bisa ditolak itu. Tapi tidak jelek juga ketika langsung bekerja. Hanya saja memang pendidikan ini sekarang menjadi salah satu tolak ukur bahkan ya membandingkan gitu. Tapi- Bahkan jadi kebutuhan Pak sekarang. Oke, Ya. benar. Jadi kebutuhan karena memang beberapa jenjang pendidikan ini menentukan posisi pekerjaan. Betul. Tapi juga saya melihat di perusahaan saya bekerja itu banyak yang tidak kuliah dulu. Oh, jadi sempat kerja lama, dulu ya? sempat lama sampai usia 40 tahun Iya. lebih menduduki pejabatan tertentu kemudian baru kuliah. Lu gimana, men? Nah, kalau pribadi saya sendiri nih, saya dulu sempat nunda dulu nih. Setelah lulus, saya nggak langsung kuliah karena satu tadi yang dibicarakan nggak semuanya orang itu mampu gitu. Jadi saya nahan dulu setahun karena saya milih kerja dulu. Oke. Jadi habis kerja ada uang, alhamdulillah, ibaratkan rezeki cukup buat melanjutkan pendidikan karena pendidikan itu mungkin penting ya. Jadi saya dulu kerja sambil kuliah. Oh, kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah ini kan menjadi tidak lagi fenomena ya, tapi umum hampir ya. hampir umum. Menurut Pak Rizky sendiri nih gimana? Apakah memang itu cukup positif untuk bisa dilakukan atau hambatan? Sebetulnya tidak ada hambatan ya teman-teman. Bahkan kita buka kelas karyawan di LP3I itu kuliahnya hanya hari Sabtu Pak. Jadi hari Sabtu bahkan ada juga yang online. Ini dari semua, biasanya. ini kita bagi bicaranya yang kelas LP3I karyawan, betul. semua ya, seluruh Indonesia. Yang di Banten Pak. Oh, yang di Kita Banten. punya program khusus namanya program eksekutif ya. Oke. Jadi mereka yang mau yang bekerja terus mereka mau meneruskan kayak Mas Ardi ini meneruskan kuliah, kita fasilitasi dengan program kelas karyawan. Oh, jadi di sini juga ada Di sini program ada kelas program karyawan. kelas karyawan. Kalau Kelas karyawan itu apa namanya? Kelas malam, Sabtu Minggu atau hari kita apa? khusus di hari Sabtu. Oh, Sabtu aja. Hari Sabtu. Jadi Jumat sampai Senin sampai Jumatnya mereka kerja. Nanti di Sabtunya fokus kuliah. Jadi nggak terlalu waktunya nggak terlalu. Kalau misalnya boleh dihafalkan atau mungkin ada yang diingat, LP3I mana saja yang punya fasilitas untuk kelas karyawan? Sebetulnya untuk kelas karyawan kebijakan dari
cabang ya Pak. Masing-masing cabang. Masing-masing cabang, tapi yang setahu saya semua LP3I ada kelas karyawannya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja jangan merasa diri tidak ada kesempatan untuk tidak melanjutkan pendidikan, tidak ada alasan. Iya, betul. Jadi kesempatan untuk bekerja ini diambil saja ketika memang ada kesempatannya. Betul. Dianggap sebagai rezeki tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky, tapi tidak menjadi hambatan seperti Mas Ardi ini. Kerja dulu, baru lanjut punya uang baru lanjut kuliah. Ya kebetulan saya bisa kuliah, tapi ya memang di tengah-tengah juga saya sambil bekerja akhirnya. Gitu. Karena ya kuliah sambil kerja ya. Iya, kuliah sambil kerja, dan saya melihat LP3I ini juga sama seperti perusahaan lainnya, ada program-program yang keren yang bisa membuat teman-teman baru lulus tidak punya alasan lagi tidak kuliah. Iya, betul. Ya, jadi sudah dibahas nih bahwa kerja atau kuliah dulu semuanya sama-sama positif. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Setuju, tapi mungkin dari nilai akademisnya lebih baik kuliah dulu. Kalau mampu itu maksudnya tidak usah ya, Pak. Ya, ekonomi. Tidak boleh memaksakan. Ya. Betul. Kondisi kita kan sekarang, apalagi misalnya kondisi kesulitan ekonomi, tidak bisa dipungkiri bahwa memang tidak punya biaya ya jangan, kecuali mungkin ada satu informasi nih di LP3I ada produk yang keren. Jadi bisa jadi nanti teman-teman setelah dapat video ini nggak ada alasan lagi nggak kuliah. Betul. Apa? Ya, sebetulnya untuk kuliah itu kalau misalkan memang teman-teman lagi kuliah ya Pak ya, itu salah satu kesempatan terbesar ya Pak. Ada beberapa teman-teman yang mungkin sampai hari ini pengen kuliah tapi belum kuliah. Betul, jadi itu banyak juga yang itu. teman-teman yang sedang kuliah, silakan kuliah yang betul, ambil prestasi yang bagus. Karena memang negara ini butuh SDM yang unggul ya Pak ya. SDM yang unggul, bukan SDM kaleng-kaleng. Nah, Karena di perusahaan juga di bagian HRD mungkin membutuhkan karyawan-karyawan yang berskill, yang unggul. Yang tidak punya skill, tidak punya kompetensi bagus, pisah. Itu. Jadi modalnya memang penting. Ya mungkin positifnya teman-teman bagi yang sudah bekerja, yang memang kan untuk berkarir itu ada posisi-posisi ya Pak. Iya, betul. Misalkan untuk levelan supervisor harus D3 atau S1. Nah, teman-teman coba pacu itu karena mungkin pengen ada perkembangan karir Pak ya. Iya. Dan bagi yang masih kuliah, ya positifnya yang tadi itu ada kesempatan untuk bekerjanya lebih cepat dan bisa membangun negara Indonesia, karena negara Indonesia ini butuh pemuda-pemuda yang memang unggul ya. Apalagi 2030 ada sempat saya ngasih materi kemarin di Disnaker provinsi Pak. Jadi kan sudah prediksi 2030 tuh bahwa 70% adalah SDM-nya adalah milenial Pak. 70% SDM-nya milenial. Dan pasti perusahaannya pun perusahaan yang bukan lagi yang perusahaan yang manual, tapi perusahaan yang startup. Startup artinya, tapi LP3 ini kita punya lagi menyesuaikan itu ke depan. 2030. Oke, menuju ke produknya, saya mau nanya dulu nih. Ya. Bisa nggak kalau saya nih punya saudara memang benar-benar nggak mampu secara ekonomi, ada program keren nggak? Kalau kita sebetulnya ada program beasiswa ya teman-teman ya. Jadi ada beasiswa. Menarik juga. Nah, nanti teman-teman bagi yang memang minat kuliah di LP3I dan memang betulan memang pengen mengembangkan karir atau memang pengen kuliah, itu kita ada program beasiswa, teman-teman nanti bisa bisa lihat di LP3I Banten TV. Nah, bisa dilihat mungkin programnya di subscribe dulu di Ya. LP3I Bantennya biar kalian tahu juga informasi tentang LP3I Banten. Informasi tentang beasiswa tadi ya teman-teman. Terus untuk memang di LP3I kita pun ada kelas karyawan Pak. Jadi bagi mereka yang memang sedang meniti karir dan memang harus punya titel yang S1 atau titel D3, kita ada juga program kelas karyawan. Yang tadi itu Pak yang hari Sabtu kuliahnya. Oh gitu. Gitu ya. Berarti artinya teman-teman yang sudah kerja maupun belum pernah kuliah sama sekali, LP3I punya solusinya. Jangan punya alasan untuk tidak mau melakukan kegiatan pendidikan lagi. Dan tidak ada alasan juga untuk kerja tidak produktif karena kerja bisa sambil kuliah atau belajar. Ngobrol-ngobrol nih tentang masalah pendidikan nih di LP3I. Saya mau bertanya nih, di sini ada jurusan apa aja ya? Teman-teman juga mungkin pengen tahu nih kendala tentang jurusan apa sih di LP3I ini. Saya mau masuk takutnya nggak. Atau mungkin boleh mengusulkan kalau memang banyak sekali ada 1000 orang mengusulkan jurusan tertentu dan butuh di satu tempat, bisa direkomendasikan nggak? Ya, bisa. Kita akan rekomendasikan. Ya.
Sebetulnya kalau untuk jurusan di kita itu kan LP3 itu lebih ke vokasi, kita lebih ke profesi. Jadi kalau misalkan kita ada 5 jurusan Pak, ada sekretaris, ada komputer akuntansi, terus ada bisnis administrasi, office management sama informatika komputer. Jadi kalau sekretaris nanti kita ada uji kompetensi. Dia di sekretarisannya diujikan sama LSP atau BNSP. Di semua jurusan itu standarnya adalah standar BNSP. Kalau memang mereka unggul dan mereka lulus dari sertifikasi, mereka akan dapat sertifikasi dari BNSP atau nasional. Langsung dari BNSP ya? Dari BNSP. Makanya kita sebenarnya lebih ke kompetensi ya. Karena di negara-negara Singapura tuh untuk yang dipentingkan adalah sertifikat. Ya betul. Jadi memang betul sekarang teman-teman itu harus memiliki sertifikat kompetensi dimanapun, tidak harus di dunia kerja di Indonesia maupun luar negeri. Ternyata sertifikat kompetensi itu penting sekali. Ikuti training-training atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menunjang skill teman-teman dimanapun, baik waktu Anda kuliah maupun teman-teman semuanya pada saat bekerja atau bahkan belum bekerja dan belum kuliah. Ikuti saja seminar, training, workshop atau apapun yang mendukung ilmu. Ambil ilmunya, sertifikat yang didapat bisa untuk menunjang CV yang bagus begitu. Ini seperti itu Pak ya? Betul. Terus tambahan Pak, mungkin kalau di LP3I karena tadi vokasi, terus kita kerjasama dengan industri, kita kebutuhan SDM-nya banyak di kami, yang memang kita ada penempatan magang kerja. Jadi memang makanya LP3I tepat dan cepat kerja karena mereka selama 2 tahun mereka melakukan pendidikan. Setelah melakukan pendidikan mereka dapat pemagangan. Harapan kita setelah pemagangan kita teskan kerja, mereka dapat bekerja. Jadi sambil kuliah sambil magang, sambil kuliah sambil kerja. Berarti teman-teman nih, saya baru tercengang ya. Kuliah dikasih beasiswa, dikasih magangnya, dicari ini. Yang pusing itu para dosen-dosen kayak Bapak ini pusing nyari magangnya. Kamu mager aja di rumah, YouTubean, ya TikTokan nggak apa-apa. Sampai kamu lulus dicariin pekerjaan. Iya. Betul nggak sih? Ya, keren, luar biasa. Emang sih saya juga dapat informasi dari teman-teman profesi juga. LP3 itu emang luar biasa kerennya karena dia dijamin kerja loh setelah lulus. Saya juga dulu kalau tahu misalkan saya dijamin kerja lulus ya kuliah di sini juga nih. Ini berhubung saya dulu kurang mengenal dunia tentang pendidikan, jadi saya ngikutin kadang-kadang temen nih. Jadi temennya kuliah di sana, jadi ikutan. Jadi luar biasa sih kalau saya kenal LP3 2000 dulu. Nih, kalau misalkan penempatan kuliahnya kadang ke bawah sama teman. Nah, itu rata-rata nih temen itu terprovokasi ke bawah lah, bukan ke bawah ikutan temen gitu. Ini teman-teman mohon maaf ya, energy of sharing itu mau bagi-bagi apa aja terserah, mau mengandung iklan atau apapun terserah kami. Yang terpenting adalah ada manfaat buat sampean. Tapi ini adalah informasi yang penting. Kita terus harus memberikan solusi buat teman-teman yang memang merasa ada kendala. Ini kendala untuk teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja atau tidak kuliah. Ya. Kalaupun misalnya bingung, datangin saja kantor LP3I terdekat di kota-kota teman-teman semuanya. Luar biasa loh. Ini saya lagi iklan tapi saya juga dapat bonus karena keluarga saya mungkin nanti akan saya cariin lah. Menarik loh. Kuliah tapi udah dijamin kerja. Magang udah oke dicariin ibaratnya. Dari sebelum masuk. Nah itu keren. Dikasih beasiswa. Sampai kerja. Ya itu memang konsepnya LP3I seperti itu. Kita dulu ceritanya 89 karena di Indonesia lagi krisis moneter ya, jadi banyak SDM yang unggul. Dan itu salah satunya namanya Pasarial yang membangun LP3I untuk mensupport SDM. Nah sampai sekarang kita mensupport SDM yang unggul untuk ke industri. Untuk di Banten kita memang berkembang ya, mungkin ini informasi buat teman-teman juga yang khususnya di Banten ya. Kita sinergi dengan Disnaker. Jadi kita Disnaker Cilegon, Disnaker Kabupaten Serang, Disnaker Provinsi. Udah keren. Jadi kita sudah sinergi dengan pemerintahan. Salah satunya kita memberantas agar Banten ini jadi bukan lagi pengangguran. Kalau yang 2009 itu pertama 2019 itu pengangguran pertama. 2019 itu lulusan SMK malah ya. SMK yang mendominasi. SMK mendominasi di Banten ini menjadi lulusan yang dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Keren. Se-Indonesia.
Banten ini bukan menjelekkan, tapi ini memang ada data fakta ya, faktanya seperti itu. Dan kebetulan saya lebih banyak di Snaker, jadi kita pun dikasih pelatihan. Salah satunya teman-teman yang perlu ketahui per hari ini aja kita sudah 29 perusahaan di Banten ini sudah tutup. 29 sudah tutup, ada hampir 270 yang sudah di PHK. Ini informasi penting nih. Saya juga baru mendengar. Jadi banyak bahasanya sebenarnya teman-teman perlu bersyukur bagi yang sudah bekerja. Jadi lebih semangat lagi bekerjanya. Jadi bagi yang belum bekerja ya masih banyak yang bekerja pun di PHK ya. Betul, berarti teman-teman harus lebih ekstra lagi, harus lebih kuat lagi untuk bekerjanya gitu kan. Ini sudah banyak nih yang kita dapetin nih, tapi jangan lupa subscribe dulu nih di sini. Subscribe, kasih komen, nanti siapa tahu bisa mendatangkan beliau lagi untuk video selanjutnya tentang apapun, karena beliau ini cukup bisa memberikan pandangan kita yang luar biasa. Hari ini kita sudah dapat satu, yaitu kuliah kerja. Mana yang dipilih, dua-duanya boleh, baik. Sesuai dengan ada kesempatan, tidak memaksakan kondisi ekonomi maupun keluarganya lah. Terus kemudian positifnya apa? Semuanya memiliki positif. Negatifnya hampir tidak ada karena kerja dan kuliah sama-sama positif. Ya, permasalahannya adalah mau atau tidak kamunya untuk bisa berkembang lebih baik. Dan kemudian LP3I ini memberikan fasilitas yang cukup banyak, yaitu bagaimana semua teman-teman yang ada di situ tuh mulai dari belum kuliah sampai dengan lulus kuliah diberikan fasilitas menjadi orang yang karirnya bagus. Betul. Ini kami sampaikan kepada masyarakat umum karena penting, karena ini adalah sharing yang luar biasa. Betul. Bisa jadi tidak semua teman-teman tuh tahu bahwa ternyata LP3I itu memiliki fasilitas membantu teman-teman mencari pekerjaan, padahal dalam kondisi pekerjaan sekarang ini sangat susah banget. Jangan lupa nih subscribe dulu Energy of Sharing, dan subscribe juga LP3I TV ya. LP3I Banten TV. Betul, subscribe LP3I Banten TV juga. Nanti kita akan bikin video lagi tentang beberapa informasi lainnya yang mungkin bisa collapse lagi dengan LP3I Banten TV. Ya, betul. Semoga ada kesempatan. Tinggal teman-teman boleh subscribe di situ, nanti kita bisa komen di situ dan tinggalkan pesan yang positif. Begitu ya, Pak Rizky ya. Ini satu tambahan mungkin Pak buat teman-teman semua. Jadi sekalian nih Pak. Menarik. Siap. Jadi sebenarnya kita lebih banyak positifnya, dari salah satunya penempatan kita kerjasama dengan industri, terus dengan pemerintah, dan salah satunya tadi dengan Disnaker ya. Betul. Kita sudah punya izin operasional Disnakernya Cilegon. Sudah jadi, ada izin operasionalnya. Ya, terus jadi izin operasionalnya dari kabupaten. Kita sempat ngajukan yang untuk provinsi. Jadi memang provinsi itu tidak ada. Jadi kita ada namanya bursa kerja khusus. Jadi bursa kerja khusus itu adalah teman-teman yang perlu ketahui bahwa yang boleh menempatkan itu adalah pemerintah, menempatkan kerja ya Pak. Pemerintah atau badan yang ditunjuk sama pemerintah. Terus ada swasta yang ditunjuk sama pemerintah, terus ada juga pendidikan yang ditunjuk sama pemerintah. Ya, salah satunya LP3I kita punya BKK. Jadi bursa kerja khusus yang legal. Jadi kita bahasanya kepanjang tangannya dari pemerintah. Disnaker itu ya. Ini keren ini. Jadi teman-teman kalau info-info dari lowongan dari Disnaker itu ke LP3I. Jadi LP3I ini menjadi salah satu tempat untuk mencari pekerjaan. Bisa juga ya. Keren. Jadi teman-teman kalau misalkan mahasiswa masuk LP3I ya kita sudah banyak supporting dari perusahaannya ada, dari Disnakernya ada. Bahkan kita kemarin ada pelatihan juga di Disnaker provinsi. Disnaker provinsi juga. Jadi tentang peluang dan bagaimana dari untuk menghadapi dunia kerja yang sekarang. Jadi kita sering banyak diskusi dengan pemerintah, bahkan sebenarnya pemerintah tuh aware juga dengan kondisi tenaga kerja sekarang ya, dan salah satunya dari pendidikan kita supporting itu. Ini menarik sekali nih. Kalau misalkan dilanjutin nggak beres-beres nih. Informasinya banyak banget. Jadi intinya teman-teman jangan cuma tidur di rumah. Iya, betul. Pergi ke tetangga sebelah, tanyain Cariin mau pekerjaan atau mau kuliah, sama aja, yang penting kamu mau berubah. Tapi salah satunya solusinya mungkin Pak Rizky ini memberikan kesempatan untuk bersama dengan LP3I, karena ini merupakan lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah, langsung bisa mencarikan tempat kerja.
Mungkin teman-teman juga kalau bingung nyari info tentang LP3I, mungkin ada nih Instagramnya. Kalau di kita nih Energy of Sharing, kita namanya Energy of Sharing, jangan kasih spasi. Energy of Sharing Instagramnya. Kalau LP3I ini LP3I Banten, ini Instagramnya LP3I Banten. Oh, berarti kalau LP3I namanya LP3I Banten ya. Jadi bisa di-follow juga, ngikutin nih kegiatan-kegiatan LP3I, informasi tentang dunia kerja, lowongan kerja, tentang ajaran baru mungkin ya. Beasiswa juga. Nah, banyak informasi nih tentang LP3I. Bisa di-follow juga nih antara Instagram Energy of Sharing sama LP3I. Pantengin terus media sosial yang berhubungan dengan LP3I Banten dan Energy of Sharing. Bisa jadi nanti kita munculkan beberapa konten atau podcast-podcast yang positif untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya atau informasi sharing yang lebih bermanfaat. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya dengan subscribe dan dulu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.